Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari wabarakatuh. kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Di kelompok 1 ada 2 bagian yang kita diskusikan. Yang pertama adalah temuan hasil supervisi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, temuan hasil supervisi perangkat pembelajaran. Jadi ada perangkat pembelajaran, kemudian proses pembelajaran. Yang pertama, temuan setelah kita melaksanakan supervisi kepada para guru, ada 3 temuan yang lebih dominan yang kita lihat. Yang pertama adalah di KKM, kriteria ketuntasan fungsional. Kemudian yang kedua di agenda harian, dan yang ketiga di daftaran nilai. Yang pertama untuk KKM, ini penyebab kenapa KKM itu tidak dibuat sesuai dengan aturan, karena guru belum memahami cara menentukan nilai KKM. Kita ketahui bahwa menentukan nilai KKM itu ada berapa unsur, ada 3 ya. Yang pertama adalah kita, daya dukung, kemudian satu lagi pembiasaan. Ulangi, untuk menentukan KKM. Yang pertama adalah intak siswa, yang kedua daya dukung, yang ketiga kompleksitas. Gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang guru tidak memahami tentang bagaimana cara menentukan KKM. Yang penyebab yang kedua, ini ada ungkapan bahwa KKM itu harus tunggal. Nah, ini KKM tunggal, sehingga guru tidak membuat KKM yang sebenarnya, karena ada instruksi bahwa KKM itu harus tunggal. Solusinya, yang pertama adalah guru diikut sertakan dalam pelatihan pembuatan KKM. Cara pembuatan, cara menentukan kriteria ketuntasan minimal, baik itu melalui MGMP, diseminasi, ataupun melalui diklat. Kemudian yang kedua, temuan yang kita hasilkan di supervisi perangkat pembelajaran, ini agenda harian. Agenda harian itu di perangkat pembelajaran itu harus ada, tapi ternyata guru tidak mengisi. Belangkonya itu ada, tetapi tidak diisi setiap saat guru akan mengatakan pembelajaran. Ini ya, jadi penyebabnya belum terbiasa mengisi agenda harian guru secara berkala. Kadang-kadang diisinya itu 3 kali pertemuan diisi 1 kali. Padahal seharusnya adalah setiap akan mengadakan pembelajaran, maka agenda guru itu harus dibuat. Maka solusinya diadakan pembinaan atau pelatihan bagaimana cara mengisi agenda harian guru. Yang ketiga, temuan di supervisi perangkat pembelajaran itu adalah daftar nilai. Penyebabnya adalah guru belum memahami cara menilai yang baik dan benar. Kita ketahui bahwa penilaian peserta didik itu ada 3 aspek yang kita nilai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga aspek keterampilan. Kebanyakan guru hanya mengisi di aspek kognitif saja, di aspek pengetahuan saja. Sikap dan keterampilan kadang-kadang tidak dinilai. Nah, ini kelemahan dari guru kita. Solusinya adalah diadakan pelatihan atau pembinaan tentang bagaimana cara menilai kegiatan proses pembelajaran siswa. Dan untuk temuan hasil supervisi proses pembelajaran itu akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Khalid. Dipersilakan untuk mengisi menjelaskan tentang temuan hasil supervisi di proses pembelajaran. Pak Khalid, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari yang pertama, ini mungkin estafet Pak, dari temuan supervisi perangkat pembelajaran ke temuan hasil supervisi proses pembelajaran. Karena tentunya proses pembelajaran, nah itu harus mempunyai perangkat pembelajaran yang tepat. Sehingga nanti kalau sudah supervisi perangkat pembelajaran, nah, otomatis nanti dalam proses pembelajarannya itu akan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, temuan yang sangat dominan di dalam kegiatan supervisi proses pembelajaran itu kami
dari kelompok 1 sepakat ada 3. Yang pertama, guru tidak melaksanakan persepsi dan motivasi di awal proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang guru itu mengkondisikan siswa langsung saja masuk ke proses pembelajaran. Nah, itu kelemahan di atasnya. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, setelah diteliti dan disupervisi, ternyata penyebab dari temuan tadi itu guru belum memahami urutan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPP. Padahal di dalam supervisi perangkat RPP itu oleh kepala sekolah itu sudah benar-benar urutan-urutan di RPP itu yang seharusnya nanti dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu seharusnya ditempuh atau dilalui oleh guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran. Nah itu. Kemudian solusinya bagaimana? Nah solusinya diantaranya tetap itu harus ada supervisi pembelajaran oleh kepala madrasah. Kemudian yang kedua, temuan yang ada di dalam supervisi proses pembelajaran yaitu tidak menggunakan model-model pembelajaran. Nah jadi kadang mungkin ini guru itu ketika di hadapan anak-anak ya langsung saja dia menyampaikan materi pembelajaran tanpa harus memberikan model atau tanpa harus menggunakan model. Padahal model itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Dengan model ternyata anak-anak itu lebih senang, lebih ceria dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru pun itu lebih nyaman, lebih enteng. Nah itu. Kemudian nanti setelah guru mengarahkan materi-materi yang telah disampaikan kepada anak, nah itu titik fokus permasalahan ada di anak, guru tinggal memberikan bimbingan. Nah itu. Nah sebetulnya model apabila dilaksanakan atau apabila diadakan di dalam proses pembelajaran, yakin kegiatan proses pembelajaran itu luar biasa bervariatif dan sangat menyenangkan. Apa kira-kira penyebab daripada guru tidak memakai model pembelajaran? Yang pertama adalah guru tidak memahami model-model pembelajaran. Jadi jelas di sini sumber daya manusianya atau gurunya yang tidak memahami. Nah itu. Nah solusinya sebagaimana? Kira-kira kalau guru tidak memahami tentang model-model pembelajaran, ya harus diadakan pelatihan, harus diadakan diklat tentang model-model pembelajaran. Nah jadi harus ada khusus matematikanya. Kemudian yang ketiga, temuan di dalam supervisi proses pembelajaran itu adalah tidak melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran. Jadi kadang guru itu melakukan evaluasi di akhir tanpa harus atau tidak dengan melakukan refleksi, merangkum, bahkan memberikan penguatan bersama-sama siswa. Jadi langsung saja habis evaluasi langsung ditutup, paling yang ada tugas atau ada pengayaan. Sedangkan di dalam rentetan perangkat pembelajaran, nah itu dalam dalam RPP itu ada bagian melakukan refleksi di akhir KBM. Apa kira-kira penyebab guru ketika melaksanakan proses pembelajaran tidak melakukan refleksi? Yang diantaranya yang pertama, guru tidak mengacu pada RPP yang telah dibuat. Nah, jadi mungkin dia menjadikan RPP itu sebagai dokumen saja. Mungkin dia lupa dengan durasi waktu yang begitu ketat, mungkin dia lupa padahal dalam urutan RPP itu harus ada refleksi. Nah, bagaimana solusinya? Ya ternyata tetap harus mengikuti pelatihan diklat atau mungkin MGMP tentang bagaimana cara mengajar yang sesuai dengan RPP. Nah, mungkin itu saja dari temuan hasil supervisi proses pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita dalam nanti melaksanakan supervisi betul-betul bisa disampaikan kepada guru-guru supaya betul-betul guru-guru itu melaksanakan proses pembelajaran dalam kelasnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.